Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk Bapak dan Ibu guru hebat. Pada aksi nyata topik 1 Merdeka Belajar yang terdapat pada platform Merdeka Mengajar, saya Endang Arike dari SD Negeri Bejur 3 Kabupaten Pamekasan akan menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Pada implementasi topik 1 Merdeka Belajar, ada 3 tujuan pembelajaran. Di antaranya, 1. Pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 2. Pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. 3. Penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Bapak dan Ibu guru hebat. Dalam topik 1 Merdeka Belajar, terdapat 5 modul pelatihan mandiri, yaitu Modul 1, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul 2, mendidik dan mengajar. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak dan Ibu guru hebat, mari kita mulai modul yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Seperti apa peran pendidik menurut Ki Hajar Dewantara? Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya berdasarkan pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak bergantung pada orang lain. Jadi, apapun profesi yang dijalani, kita memang perlu terus belajar. Begitu juga kita sebagai pendidik. Kita perlu terus belajar agar bisa menghantarkan murid-murid untuk berdaya dan menjadi manusia merdeka, sehingga mampu mengenal diri, berdaya untuk menentukan tujuan, dan kebutuhan belajarnya yang relevan dengan konteks zaman. Selain itu, kita sebagai pendidik tentu sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Selanjutnya, modul 2, mendidik dan mengajar. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Setiap murid memiliki kekuatan-kekuatan yang memerlukan tuntunan orang dewasa. Menuntun segala kodrat yang ada pada murid, menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan dengan mengerahkan segala daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani murid agar dapat memperbaiki perilakunya. Pendidikan tidak hanya berbentuk pengajaran yang memberikan pengetahuan kepada murid, tetapi juga mendidik keterampilan berpikir, mengembangkan kecerdasan batin, dan akhirnya dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Selanjutnya, modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Di modul ini, kita diajarkan bahwa pendidikan bergerak secara dinamis, berubah dan berkembang sesuai dengan kondisi zaman dan juga kondisi murid. Kita memahami bahwa setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda. Oleh karena itu, cara mendidik dan mengajar murid pun harus mengikuti perkembangan zaman. Guru pun dituntun merancang pembelajaran berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan kebudayaan bangsa, yaitu dengan mengadopsi asas trikon, kontinu, konvergen, dan konsentris. Selanjutnya, modul 4,
mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Di modul ini, kita bisa memahami bahwa budi pekerti merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti juga perpaduan antara cipta, rasa, dan karsa. Budi pekerti atau watak dibentuk dari sekolah, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Namun, menurut Ki Hajar Dewantara, keluargalah yang merupakan tempat utama dan yang paling baik dalam melatih karakter anak atau murid. Keluarga juga yang menjadi tempat anak atau murid dalam proses menyempurna menjadi sempurna. Keluarga juga sebagai laboratorium awal dan utama dalam melatih kecerdasan budi pekerti anak agar siap menjalani hidup dalam masyarakat. Selanjutnya modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Di modul terakhir ini, pendidik memberikan pembelajaran bermakna untuk murid. Karena setiap murid memiliki kodrat kekuatan atau potensi-potensi yang berbeda-beda. Dengan menerapkan sistem Among dan semboyan Ki Hajar Dewantara, ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karsa, tuturi handayani. Kita sebagai pendidik juga harus mengetahui fungsi dari pendidikan. Fungsi pendidikan adalah mengantarkan murid agar siap hidup dan memberikan kepercayaan kepada murid bahwa di masa depan mereka akan mampu mengisi zamannya demi mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Bapak dan Ibu guru hebat, demikianlah pemaparan saya tentang Merdeka Belajar. Kini saatnya saya mohon umpan balik. Umpan balik yang diberikan berupa kalimat. Dari paparan yang disampaikan, sebelumnya saya pikir ... Ternyata ... Langkah kecil yang saya lakukan setelah ini adalah ... Demikianlah umpan balik yang bisa Bapak dan Ibu guru hebat berikan pada saya, agar saya bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.